Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Kembali lagi dengan kami di podcast Dasar Utara 1. Selamat siang. Perkenalkan sebelumnya ya, saya dengan Dr. Bima sebagai pembawa acara dan di samping saya ada siapa? Dr. Sang sebagai pembicara. Sebagai pembicara atau narasumber kita di siang hari ini. Betul. Kita langsung saja ya kita awali. Kira-kira enaknya kita bahas apa hari ini, Dok? Kayaknya nih Bim ya, kan sekarang lagi masih musim hujan nih, jadi lebih baik kayaknya kita bahas tentang yang berkaitan dengan hujan gak sih? Oh, boleh. Musim hujan. Hujan itu biasanya ini ya, banyak genangan-genangan air ya. Betul, jadi banyak genangan air, otomatis banyak jentik-jentik nyamuk. Oke. Gimana kalau kita bahas tentang demam berdarah? Boleh. Kita langsung ini aja kan ya. Kita mulai. Demam berdarah itu apa sih, Dok? Oke, jadi demam berdarah itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, di mana virus dengue ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang akan menggigit seseorang dan akan menularkan virus tersebut ke orang yang digigit. Nah, si nyamuk-nyamuk ini dia banyak di tempat-tempat yang curah hujannya tinggi, contohnya kayak di tempat-tempat tropis, contohnya kayak di Asia Tenggara, di Indonesia, yang banyak juga tempat-tempat padat gitu. Berarti sangat sesuai dengan kondisi saat ini, ya, Dok. Betul, Gimana hujan sudah menentu, genangan air di mana-mana. betul. Berarti kita sebagai masyarakat nih gimana kira-kira penanganannya? Jadi yang paling penting, Bim, kalau dari demam berdarah ini dia kan berawal dari nyamuk. Nyamuk otomatis dia bertelur di genangan-genangan air. Nah, kita harus memberantasnya dengan dua cara. Yang pertama, kalau misalnya nyamuknya udah dewasa, kita berantas dengan fogging kayak yang dikasih asap itu. Lalu kalau misal dia masih dalam bentuk jentik nyamuk, kita bisa berantas menggunakan kimia atau hanya menutup dari airnya kita buang atau ditutup supaya tidak ada nyamuk yang hinggap ke tempat tersebut. Oke, itu tadi secara singkat untuk penanganannya ya. Betul. Mungkin sebelumnya kira demam berdarah itu ada kelompoknya nggak sih, ada jenis-jenisnya nggak sih, mungkin klasifikasinya atau gimana gitu? Ada. Jadi demam berdarah itu ada beberapa klasifikasi. Ada yang pertama DD atau demam dengue. Yang kedua, 3 dan 4 yaitu merupakan demam berdarah. Kalau DD atau demam dengue ini merupakan demam yang tidak disertai dengan adanya kebocoran plasma. Sedangkan untuk demam berdarah merupakan demam dengue disertai dengan adanya kebocoran plasma. Contohnya seperti peningkatan hematokrit, lalu adanya asites, adanya efusi pleura, lalu bisa disertai dengan adanya hipoproteinemia. Berarti secara tidak langsung dengue virus ini atau dengue virus ini dia bisa menyebabkan demam dengue dan juga demam berdarah ya? Betul. Kira-kira, Dok, kalau misalnya ada kasus pasiennya ini mengalami mimisan atau gusinya berdarah, ya, itu sudah masuk ke demam berdarah atau belum ya, Dok? Oke, kalau misal dia demamnya demam yang langsung tinggi dalam 2 sampai dengan 7 hari. Lalu disertai dengan adanya ruam-ruam kulit, adanya mimisan, adanya gusi berdarah, bisa muntah, itu bisa diklasifikasikan sebagai demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever. Sedangkan kalau misal dia tidak disertai dengan adanya ruam-ruam, tidak ada perdarahan spontan seperti yang dari gusi atau muntah atau adanya bercak-bercak kemerahan, itu masih dianggap sebagai demam dengue saja. Jelas ya perbedaan antara demam dengue dan juga demam berdarah ini. Kira-kira kita bahas ke penyebabnya mungkin ya. Boleh. Penyakit ini kan dibawa oleh Aedes aegypti ya. Betul. Gimana sih cara kita tahu bahwa ini merupakan nyamuk Aedes aegypti yang harus kita waspadai? Oke. Berarti kayak ciri-ciri dari nyamuknya itu sendiri ya. Secara garis bengkak. Bagaimana? Jadi nyamuk kan ada beberapa macam. Nah, yang menyebabkan si dengue fever ini kan nyamuk Aedes aegypti, di mana ada beberapa ciri-ciri dari nyamuk ini seperti
di badannya terdapat belang-belang putih, jadi nyamuknya berwarna hitam putih. Lalu dia berbadan kecil. Lalu dia juga bisa menggigit pada siang ataupun sore hari. Biasanya nyamuk-nyamuk ini juga hinggap pada tempat-tempat yang lembab atau seperti kelambu atau gantungan-gantungan pakaian seperti itu. Lalu bisa juga dilihat dari posisi jentik nyamuknya saat dia masih kecil. Jadi si nyamuk Aedes aegypti ini dia posisi jentik nyamuknya dia akan tegak lurus dengan air dan gerakannya akan naik turun seperti itu. Jadi si nyamuk ini biasanya menggigit manusia, yaitu nyamuk-nyamuk yang betina, sedangkan yang jantan tidak. Aedes aegypti ini memiliki khas yang cukup banyak ya. Betul. Nyamuk yang lainnya sehingga kita bisa lebih waspada lah ya. Ya, kita bisa lebih aware apabila kita melihat, biasanya kan kita liatin dulu nyamuknya gigit, terus kita diemin baru kita tepok. Nah, kalau misal kita udah lihat nih, oh nyamuknya ternyata belang-belang nih. Oke, ini kemungkinan nyamuk Aedes aegypti bisa menyebabkan demam berdarah atau demam dengue. Berarti kita usir atau kita ngomong-ngomong soal nyamuk ya, berarti kan berhubungan sama cara penularan ya? Betul. Kira-kira apakah cara penularannya hanya lewat nyamuk atau ada cara lain? Oke, kalau dari demam berdarah atau demam dengue ini dia hanya ditularkan dari gigitan nyamuk betina, di mana si betina ini akan menggigit seseorang. Nah, apabila seseorang tersebut terinfeksi atau terserang dengue, maka virus itu akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan akan ditularkan ke orang lain. Jadi biasanya apabila ada orang yang terkena dengue fever atau demam berdarah, maka akan dicek sekitarnya, karena itu persebarannya otomatis di lingkungan-lingkungan sekitar. Jadi otomatis kita kalau misal udah tahu nih, oh ada yang kena, kita tahu pemberantasannya melalui fogging, melalui buang air, melalui penutupan area-area yang ada genangan-genangan air, bisa langsung ditindaklanjuti seperti itu. Berarti kalau misalnya dalam satu keluarga atau dalam satu rumah ada dua atau lebih yang mengalami demam berdarah, ini kemungkinan nyamuknya lumayan banyak sehingga harus dibersihkan gitu dok? Betul. Kemungkinan nyamuk ada di sekitar situ dan kita otomatis udah tahu cara penanganannya, jadi tindak lanjutnya lebih cepat. Sekarang udah cukup jelas mungkin ya untuk cara penularannya. Kita masuk ke tanda dan gejalanya mungkin ya, gejala-gejala apa aja sih yang sering ditemui khususnya pada kasus demam berdarah ini? Jadi seperti yang disebutkan tadi, dari beberapa contoh dari tanda gejala orang yang terkena demam berdarah atau demam dengue, di mana yang pertama dia akan demam yang langsung tinggi lebih dari 37 atau 38 derajat pada hari pertama dan kedua. Setelah itu demam akan turun. Ini yang disebutkan yang dinamakan dengan pelana kuda, ya. Jadi demam tinggi pada hari pertama sampai dengan hari ketiga, lalu akan turun di hari ketiga sampai dengan hari ke-6, lalu akan naik lagi pada hari ke-6 dan seterusnya. Namun yang perlu kita waspadai itu malah saat demam itu turun atau demam itu reda, karena pada saat itu merupakan pada fase kritis pada demam berdarah. Lalu ada juga tanda-tanda yang lain seperti nyeri-nyeri pada sendi, lalu nyeri retroorbita atau nyeri di belakang mata, lalu adanya bintik-bintik kemerahan pada kulit, ruam-ruam, lalu bisa terjadinya mimisan, gusi berdarah, nyeri perut pada bagian ulu hati, disertai dengan mual dan muntah. Oh, berarti itu tanda dan gejala secara umum ya? Betul. Balik lagi yang tadi, berarti memang demam berdarah ini bisa dibilang waktu penyembuhannya itu cukup lama ya? Ya. Karena 3 hari demam lalu akan masuk ke fase kritis tadi ya? Fase kritis dulu. Dimana itu belum sembuh berarti ya? Belum. Justru malah Pak lebih berbahaya ya? Betul, harus kita waspadai ketika demamnya itu turun. Oh iya, lalu ada juga nih dok, tanda bahaya dari demam berdarah. Tadi kan kita sebutkan dia fase demamnya turun, tapi kita harus hati-hati karena pada demamnya turun biasanya ada beberapa orang yang klinisnya malah memburuk, seperti dia muntahnya lebih dominan, lalu
makannya sulit, gelisah, perdarahan pada mukosa mulut atau hidung, lalu nyeri perut yang berlebihan. Seperti itu dok. Jadi itu merupakan salah satu tanda-tanda yang perlu kita waspadai supaya seseorang yang terkena demam berdarah bisa langsung segera ditangani. Berarti kalau kita tidak atau keluarga kita ada yang mengalami demam itu kita bawa saja ya. Betul. Nah sekarang ketika kita sudah datang ke dokter nih, kita sudah berobat, kondisi-kondisi seperti apa sih yang mungkin kita bisa dipulangkan, diberi obat pulang, atau kita harus dilakukan perawatan yang lebih intensif lagi kira-kira? Oke. Jadi pertama dulu ya, yang pertama kita kapan kita rawat lebih intensif? Apabila seseorang itu mengalami letargi atau rasa lemas yang lebih berlebihan, sulit makan, pandangan sudah kosong, lalu dia tidak bisa ngapa-ngapain, itu harus segera dirawat supaya bisa diberikan terapi cairan melalui vena atau bisa diberikan makanan melalui hidung. Karena dia tidak bisa melakukannya sendiri. Lalu kapan sih pasien bisa dipulangkan atau seseorang yang terkena demam berdarah itu bisa dipulangkan? Yaitu ada beberapa contohnya, seperti dia tidak demam tanpa penggunaan obat-obatan. Jadi dia bebas demam selama 24 jam. Lalu nafsu makannya sudah membaik. Pada pemeriksaan lab bisa diperiksa plateletnya lebih dari 50.000. Lalu apabila seseorang ini sudah tidak ada tanda-tanda kegawatan darurat seperti tidak ada efusi pleura, asites atau lainnya. Berarti kondisi-kondisi yang cukup parah ini sudah pasti pasien harus dirawat lebih intensif lagi ya. Betul. Ketika pasien mengalami fase kritis tadi ya. Ya betul sekali. Sekarang kira-kira ketika pasien ini sudah dirawat atau mungkin pasiennya bisa dipulangkan mungkin ya. Kira-kira terapi apa saja sih yang biasanya atau harus diberikan untuk memantau kondisi pasien ini? Oke, karena ini merupakan virus, jadi tubuh kita memiliki antibodi sendiri, di mana virus ini akan sembuh dengan sendirinya dalam jangka waktu yang cukup lama atau memerlukan waktu. Jadi yang perlu kita pantau adalah intake minumnya terlebih dahulu supaya seseorang yang terkena demam berdarah itu tidak mengalami dehidrasi, karena apabila dehidrasi malah lebih berbahaya. Jadi yang paling penting yaitu cukup minum, cukup istirahat, makan yang cukup, lalu mengurangi adanya genangan air yang ada di sekitar rumah. Seperti itu. Berarti ini ya, kebutuhan cairan mungkin yang nomor satu ya? Betul. Kebutuhan cairan yang paling sembari kita terus memantau kondisi pasien yang mengalami penyakit ini ya? Betul sekali. Untuk pencegahannya mungkin dok, apa mungkin bisa sedikit lebih dalam penjelasannya untuk pencegahan ini? Oke. Pencegahan seperti yang tadi itu. Jadi ada dua fase nyamuk. Yang pertama nyamuk dewasa dan juga yang kedua nyamuk yang masih dalam bentuk jentik-jentik. Yang pertama pada fase dewasa kita bisa menggunakan fogging pada area-area yang kita curigai ada nyamuk dengue, nyamuk Aedes aegypti. Yaitu contohnya seperti area-area yang lembab, yang gelap, lalu terdapat banyak pakaian yang dijemur atau digantungkan, tidak digunakan. Lalu anggaplah tetangga kita ternyata kok ada yang sakit serupa, otomatis lingkungan di sekitar kita juga perlu dilakukan fogging atau pengasapan. Lalu yang kedua pada fase jentik-jentik, di mana kita tahu nih jentik-jentik kan otomatis ada di genangan-genangan air, dia hidup di genangan air, otomatis yang pertama kita harus membuang airnya supaya tidak ada genangan, supaya tidak si jentik-jentik ini tidak berkembang biak atau berlanjut ke fase nyamuk. Yang kedua bisa menggunakan kimia atau bahan-bahan kimia. Yang ketiga bisa menggunakan biologi contohnya seperti kita memelihara ikan. Otomatis kalau misal ikan, contohnya kayak ikan cupang atau ikan-ikan yang kecil, itu akan memakan si jentik-jentik nyamuk tersebut. Betul. Berarti secara tidak langsung mereka membantu juga ya? Betul sekali. Mungkin ini juga kali ya dok, untuk pelaporan ke RT RW kelurahan juga diperlukan ya? Ya betul sekali, karena
karena tadi itu ini persebarannya kan melalui nyamuk, otomatis kita harus lapor dulu nih ke Pak RW, Pak ternyata ada yang kena demam berdarah di sekitar lingkungan kami, takutnya nyamuk ini sudah ke tetangga atau yang lain, makanya kita harus laporkan supaya ditindaklanjuti lebih cepat seperti itu. Oke, jadi untuk penanganannya sudah cukup jelas ya, baik itu dari kita sendiri dan juga dari lingkungan kita ya, kita harus bekerja sama ya, dan juga lebih aware bahwa penyakit ini memang dapat menular secara cukup cepat. Betul. Sehingga kita memang diperlukan untuk menginformasikan kepada tetangga-tetangga kita bahwa penyakit ini memang tidak berbahaya, tetapi memang sudah ada di lingkungan kita dan harus kita antisipasi bersama. Seperti itu ya. Betul sekali, Dok. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Dok, atau kalau sudah tidak ada mungkin? Sepertinya cukup, Dok. Dari awal sampai dengan pemberantasan insya Allah. Oke, sedikit seperti yang disampaikan. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih kepada Dokter Sang atas informasi yang telah diberikan. Insya Allah sangat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih juga Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.